Halo, Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi VLOOKUP dan juga HLOOKUP pada Microsoft Excel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan fungsi lookup secara umum terlebih dahulu. Apa itu lookup? Fungsi lookup itu sendiri digunakan untuk mengambil data dari suatu range referensi pada tabel lookup dengan melakukan pencocokan data sel. Di sini, tabel lookup reference di mana tabel yang digunakan sebagai referensi dan data pada lookup function baik itu VLOOKUP, HLOOKUP, lookup dan juga choose. Istilah lookup kolom adalah kolom tabel yang digunakan sebagai kunci untuk mencocokkan data sel. Selanjutnya ada istilah data kolom di mana kolom-kolom yang akan memuat data-data yang akan diambil untuk digunakan di sel lain. Data kolom lainnya biasanya berjumlah lebih dari satu. Ini adalah tampilan untuk satu tabel di mana terdiri dari lookup kolom. Di situ ada kode golongan, gaji pokok, tunjangan dan juga asuransi. Selanjutnya ada data kolom di situ di mana untuk kolom golongan datanya terdiri dari golongan 1 sampai dengan 4. Selanjutnya lookup juga ada terbagi menjadi dua, yaitu ada lookup vektor dan juga lookup array, di mana untuk lookup vektor itu sendiri formulanya bisa ditulis sebagai berikut, sama dengan lookup value-nya, lookup vektor, lalu hasil dari vektornya itu sendiri. Ini adalah istilah-istilah dari lookup value, sel yang dicocokkan dengan lookup vektor, sedangkan lookup vektor itu sendiri adalah sel referensi yang dijadikan acuan untuk mengambil data, sedangkan result vektor adalah sel yang diambil nilainya dengan melakukan penyesuaian dengan lookup vektor. Ini contoh untuk mengambil data dari dua tabel di mana tabel 1 itu harus diisi berdasarkan dari tabel yang kedua. Contohnya di sini kita bisa menuliskan rumusnya sebagai berikut, yaitu sama dengan lookup kurung buka C5, golongan, gaji pokok. Selanjutnya ada istilah lookup vektor, di mana langkah-langkah untuk membuat lookup vektor itu adalah kita harus membuat name range-nya terlebih dahulu, membuat formula lookupnya dengan tampilan sebagai berikut. Berarti di tabel kedua kita harus membuat name range-nya, di mana kita juga harus membuat formula lookup yang seperti tadi untuk mengisi tabel yang pertama. Sedangkan untuk lookup array sendiri itu bisa ditulis dengan formulanya sebagai berikut, yaitu sama dengan lookup kurung buka lookup value, array. Untuk lookup value itu adalah sel yang akan dicocokkan dengan array, sedangkan array itu sendiri adalah range yang digunakan untuk melakukan pencocokan data. Sama seperti tadi, kita harus mempunyai tabel referensi untuk mengisi tabel yang pertama. Lookup array itu sendiri, untuk cara membuatnya kita tinggal membuat array dari tabel, membuat formula lookup array pada sel pertama tabel, selanjutnya kita bisa melakukan autofill. Selanjutnya ada fungsi VLOOKUP, di mana fungsi VLOOKUP nanti kita akan belajar untuk mengisi studi kasus fungsi VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Sebelumnya untuk fungsi VLOOKUP itu sendiri merupakan rumus fungsi yang pembacaan tabelnya secara vertikal dengan data numerik. Contohnya di sini nanti untuk formulanya kita bisa tulis sebagai berikut, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value-nya, selanjutnya ada tabel array, bedanya untuk di VLOOKUP kita menyertakan kolom index number dan juga range lookup-nya. Lookup value di sini merupakan sel yang akan dicocokkan dengan tabel array, sedangkan tabel array adalah tabel yang akan menjadi referensi. Kolom index number adalah urutan kolom yang akan dilihat atau ditampilkan, sedangkan range lookup adalah argumen opsional. Ini bisa diisi atau tidak, di mana kita bisa mendefinisikan sebagai boolean, yaitu true dan false. Selanjutnya untuk formula VLOOKUP-nya itu sendiri, kita bisa lihat di sini contoh kita mempunyai dua tabel, yaitu data penjualan, di mana tabel pertama itu terdiri dari nama kolomnya itu nama sales, jumlah penjualan, bonus dan penghargaan.
Di tabel kedua atau tabel referensi array-nya itu ada tabel bonus di mana ada data penjualan, bonus, dan penghargaan. Untuk mengisi tabel bonus, kita harus mengacu pada tabel referensi bonus, di mana untuk mengisi tabel kolom bonus, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sama dengan VLOOKUP di sini, kurung buka C4, di mana kita mengambil data jumlah penjualannya, koma, sales di sini adalah tabel yang sudah kita beri nama, yaitu tabel sales, koma, 2 itu adalah kolom range, kolom index numbernya, koma, true itu adalah range kolomnya. Ketika kita enter, maka bonus sudah akan terisi secara otomatis. Nanti kita bisa praktekkan secara langsung. Untuk formula VLOOKUP, langkah-langkah membuat VLOOKUP-nya itu sendiri sama seperti tadi. Pertama, kita harus membuat name range-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat formula VLOOKUP-nya, lalu akan melakukan autofill atau terisi secara otomatis. Nanti kita akan praktekkan. Ini adalah name range-nya, di mana kita bisa isi atau kita ubahnya name range-nya. Oh, tadi ini namanya adalah tabel sales. Selanjutnya, kita akan membuat formula VLOOKUP-nya, di mana data yang akan kita ambil itu adalah data kolom bonusnya. Selanjutnya, kita bisa tulis sebagai berikut: VLOOKUP kurung buka C4, sales, 2 di sini berarti kita mengambil dari data sales kolom yang kedua, yaitu 1, 2, 3, di mana kita mengambil data bonus atau kolom yang kedua. Selanjutnya, koma, true di situ adalah status booleannya, bisa ditulis bisa juga tidak. Bisa diisi kalau seandainya untuk mengambil data kolom yang ketiga, kita bisa tinggal ubah saja angkanya. Kalau tadi kita mengambil data yang kedua, kalau selanjutnya kita mengisi data yang ketiga. Ini untuk penghargaan, kita otomatis akan merubahnya menjadi 3 karena kita mengambil data dari kolom yang ketiga. Itu tadi fungsi VLOOKUP. Selanjutnya fungsi HLOOKUP. Rumus fungsi HLOOKUP, di situ salah menulis, itu untuk pembacaan tabel secara horizontal. Bedanya tadi secara vertikal, sekarang secara horizontal. Di sini untuk penulisannya kurang lebihnya sama, hanya bentuknya saja yang horizontal. Di situ tinggal ditulis aja sama dengan HLOOKUP, kurung buka lookup value-nya, selanjutnya diikuti dengan tabel array, row index-nya, dan juga range lookup-nya. Ini penjelasannya. Row index number-nya itu adalah urutan baris. Kalau tadi kolom index number, kalau di HLOOKUP kita menggunakan row index-nya karena berdasarkan baris. Selanjutnya ada range lookup, di mana ini bisa didefinisikan sebagai boolean, bisa ditulis atau tidak, yaitu true dan false. Untuk formula HLOOKUP, di sini contohnya adalah kita bisa lihat tabel pertama dan tabel kedua, di mana tabel kedua itu merupakan tabel referensi yang berbentuk. Di sini bentuknya adalah secara horizontal. Selanjutnya kita akan mengisi tabel pertama, yaitu kolom hari, waktu, dan juga ruangan. Berarti kita tinggal tulis aja sama dengan HLOOKUP C4, jadwal itu adalah nama dari tabel array-nya, 2 itu adalah row index number-nya atau yang akan kita pilih atau kita tampilkan, yaitu hari. Kita lihat di sini secara horizontal. Jadi kita mengambil data hari, Senin, Selasa. Ini akan tampil. Selanjutnya false itu adalah range lookup-nya, opsional bisa ditulis atau tidak. Jika kita perhatikan, datanya di sini adalah
data secara horizontal ya, atau berbentuk baris. Jadi data yang diambilnya itu dalam bentuk baris. Kita lihat lagi di sini untuk mengisi kolom waktu yang akan kita ambil itu adalah pada baris ke-3, yaitu waktu. Otomatis nanti yang diisinya adalah di sini, 3 false misalnya. Selanjutnya begitupun seterusnya. Selanjutnya, untuk formula VLOOKUP, langkah membuatnya kurang lebih sama pada saat membuat VLOOKUP, di mana kita membuat name range terlebih dahulu. Kita ikuti dengan membuat formula VLOOKUP. Selanjutnya akan melakukan autofill. Ini name range-nya kita namakan dengan tadi, yaitu tabel jadwal. Dan ini yang akan melakukan autofill-nya secara dalam bentuk row atau baris, beda dengan yang tadi VLOOKUP secara kolom. Kalau seandainya VLOOKUP dalam bentuk baris, penulisannya kurang lebih sama seperti di VLOOKUP, hanya bedanya kita mengambil data dalam bentuk baris. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan mencoba studi kasus VLOOKUP dan VLOOKUP. Kita lihat ya, di sini kita mengambil tabel dari data baris yang ini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan keempat. Untuk mengisi kolom hari, waktu, dan ruangan, otomatis kita mengambil data dari baris kedua, ketiga, dan juga keempat. Semoga penjelasan ini mudah dipahami ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke studi kasus pertemuan latihan ke-7 dan ke-8. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.